Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jumrani Ardianingsi, mahasiswi farmasi di Universitas Megariski Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, definisi farmasi, kedua sejarah kefarmasian, dan ketiga pendidikan kefarmasian. Banyak yang mengira bahwa farmasi adalah seorang penjual obat, seorang penjual jamu, bahkan tidak sedikit yang mengira bahwa farmasi adalah seorang suster atau perawat. Namun, kata farmasi itu sendiri berasal dari kata farmakon yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Mengapa dikatakan racun atau obat? Sebab obat dapat berefek menyembuhkan jika penggunaannya dilakukan secara tepat. Tetapi jika dilakukan secara tidak tepat atau disalahgunakan, obat dapat berefek menjadi racun, bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, farmasi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Ruang lingkup farmasi juga cukup luas, di antaranya seperti penelitian, pembuatan, peracikan, penyediaan sediaan obat, pengujian, serta pelayanan informasi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh ilmiah. Pada zaman Hippocrates atau lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan pada tahun 370 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu dokter memiliki tugas yang sangat banyak, yang dimana tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan, sama halnya seperti seorang farmasis atau seorang apoteker. Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, masalah penyediaan obat semakin rumit, sehingga diperlukan keahlian tersendiri. Dan sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick II menyadarinya dan memberikan perintah secara resmi untuk memisahkan antara ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian. Dan perlu digarisbawahi, akar ilmu kefarmasian dan ilmu kedokteran itu sama. Awalnya, ilmu farmasi berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Kemudian mulai menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa. Sekolah tinggi farmasi pertama kali didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821 dan sekolah itu bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah itu, mulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculnya sekolah-sekolah tinggi farmasi dan fakultas-fakultas farmasi di universitas. Sejarah kefarmasian di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda, sehingga buku pedoman dan undang-undang yang berlaku pada saat itu berkiblat pada negara Belanda. Kemudian, pada masa penjajahan saat itu, tenaga apoteker yang melakukan dan memberikan pengobatan bukan dari negara Indonesia, melainkan dari negara Denmark, Jerman, dan Belanda. Karena pada saat itu, tenaga farmasi yang ada di Indonesia masih terdiri dari asisten apoteker dengan jumlah yang sangat sedikit. Namun, pada saat itu juga farmasian di Indonesia memberikan catatan yang sangat besar, yaitu didirikannya perguruan tinggi di Klaten pada tahun 1946 dan di Bandung pada tahun 1947. Lembaga ini berperan penting bagi perkembangan kefarmasian di Indonesia hingga saat ini. Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi atau SMK Farmasi, yang dimana pendidikan ini sama halnya dengan SMA atau MA sederajat yang ditempuh selama 3 tahun dan dapat dilanjutkan ke jenjang berikutnya seperti D3, D4 atau Strata 1 Farmasi. Yang kedua ada Diploma 3 Farmasi. Pendidikan ini ditempuh selama
selama 3 tahun dan gelar yang dapat diraih yaitu ahli media farmasi. Yang ketiga, diploma 4 farmasi yang dimana pendidikan ini ditempuh selama 4 tahun dengan gelar yang dapat diraih yaitu sarjana terapan farmasi. Yang keempat, ada strata 1 farmasi. Pendidikan ini ditempuh selama 4 tahun dan gelar yang dapat diraih ada 2 macam. Yang pertama, sarjana untuk prodi sains dan teknologi dan sarjana untuk prodi klinik dan komunitas farmasi. Yang kelima, ada profesi apoteker. Pendidikan ini ditempuh selama 1 tahun dengan gelar yang dapat diraih yaitu apoteker. Yang keenam, ada strata 2 farmasi atau magister. Nah, pendidikan ini ditempuh selama 2 tahun dengan gelar yang dapat diraih adalah magister sains. Dan yang ketujuh, ada strata 3 farmasi dengan program doktoral yang ditempuh selama 3 tahun dengan gelar yang dapat diraih yaitu doktor. Kefarmasian di Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikannya di setiap tahunnya. Sekian pembahasan yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.